bisa untuk memberi kesaksian kepada hamba-hamba Tuhan di sini. Kiranya kesaksian saya nanti bisa menjadi satu berkat yang menambah iman percaya bapak-bapak lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa jadi anak Tuhan. 30 tahun saya berkelana menjadi domba yang sesat. Jadi saya masih usia muda sekali saya menikah dan saya menjual Yesus. Saya meninggalkan Yesus walaupun orang tua saya menentang keras pada waktu itu ya. Terutama papa saya, karena papa saya itu sayang banget. Saya anak kesayangan papa. Jadi anak kesayangan dari 11 orang anaknya ada 3 putri. Tapi saya memang anak yang paling disayang sama papa saya. Dan begitu juga kakak-kakak saya tentunya. Mereka sangat menyayangi saya. Dan saya ketika memutuskan menikah itu dengan orang Muslim, betul-betul membuat keluarga saya terpukul. Karena keluarga saya cukup terpandang di daerah situ. Jadi ada rasa, tentunya ada rasa malu ya. Orang yang setiap minggu ke gereja kok anaknya menikah dengan orang Muslim. Itu satu tamparan keras buat bapak saya tentunya. Kemudian saya juga benar-benar meninggalkan Yesus. Saya tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan saya selalu mengatakan orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang bodoh. Kok mau dihapusi gitu? Kok mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau memang dia benar-benar Tuhan, saya selalu bilang sama anak-anak saya, sama suami saya dan anak saya kalau kita dalam kendaraan gitu, saya bilang sama anak-anak saya, orang-orang Kristen kayak orang yang bodoh. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa waktu dia disalibkan, kenapa dia tidak turunkan dirinya? Atau dia dengan berfirman saja mati semua orang-orang yang menyalibkan dia? Saya selalu berkata begitu, dan ketika ada teman-teman dekat saya yang menginjili saya marah. Bahkan papa saya sendiri kalau kita lagi makan, dia kalau ada pertemuan papa saya datang gitu, atau saya pulang ke rumah orang tua, papa saya suka ngingatin sama saya kembali gitu. Saya suka terus marah sama papa saya. Papa tuh nggak usah ngomong-ngomong Yesus lagi. Kita udah jalurnya berbeda, papa itu jalurnya berbeda dengan aku. Ibarat kereta api, papa Surabaya Jakarta, saya Jakarta Surabaya, nggak pernah bisa ketemu, pasti selisipan. Udah nggak usah ngomong Yesusmu, aku nggak percaya. Tapi waktu papa saya sakit keras dan dia dalam keadaan koma, 18 hari koma di Jakarta, dia itu dokter sudah bilang ada 9 macam penyakit yang diderita bapak saya, sehingga kemungkinan untuk hidup itu tidak ada sama sekali. Dan ini kesaksian yang pertama kali saya ungkapkan di sini. Papa saya didatangi Tuhan Yesus itu 3 kali, 3 malam berturut-turut, dan papa saya sadar. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang sama dia, aku menyembuhkan engkau karena iman percayamu padaku. Itu yang menguatkan benar-benar dia, yang dia sampai nangis-nangis mohon sama saya untuk kembali. Benar-benar Yesus tuh ada, Tuhan Yesus tuh ada. Tuhan Yesus yang memulihkan papa, yang menyembuhkan papa, yang dokter sudah bilang papa itu pasti mati. Dan kita tuh sudah persiapan nanti kalau penguburan dari pengiriman jenazah dari Jakarta ke Jayapura, Papua, itu kita sudah harus nanti persiapan. Oh, nanti kita pesan peti matinya di mana. Itu sampai sudah berumbukan saya sama suami. Tapi puji Tuhan, papa saya sembuh. Dan ternyata doa-doa orang tua saya, doa keluarga saya, keluarga besar saya, mereka yang selalu mendoakan saya, sampai tiba saatnya tahun 2010 yang lalu saya dijamah Tuhan. Dan di mana saya dijamah Tuhan? Di Temanggung, Pak. Di Temanggung, kota yang kecil, jauh dari Semarang, jauh dari keramaian kota. Saya dijamah justru di kota yang kecil, Temanggung. Waktu itu ada teman saya yang minta saya anterin ke teman saya yang dokter gigi, karena memang dokter itu langganan saya. Dokter, pasti semua tahu dong, dokter Irawan. Tahu ya dokter gigi, dokter Irawan. Dokter Irawan dan istrinya dokter Lisa. Nah, ini memang kita punya hubungan dekat karena saya pasiennya mereka. Jadi
saya terus kontak beliau, dia bilang, Ci besok aja Cici datang. Jadi besok siangnya saya anterin Ibu Ayu ke sana. Dan saya masih mampir di masjid sholat dulu. Saya mampir sholat dulu, saya bilang, Bu Ayu kamu tunggu sebentar ya. Dan saya sholat, habis sholat, waktu itu saya berhijab. Saya habis sholat, saya anterin dia ke sana dan saya lihat, saya biarkan mereka bertiga duduk sendiri, saya menghindar di sofa yang lain sendirian. Dan saya lihat mereka habis sharing dan saya dengar dokter Irawan bilang sama dokter Lisa, Mah mari kita doain Bu Ayu. Dan saya lihat mereka berdua numpang tangan di atas kepalanya Bu Ayu. Saya ya cuma ngeliatin, duduk ngeliatin gitu, tanpa memikirkan apa-apa ataupun mendengarkan nguping doanya mereka sama sekali juga enggak kepo gitu. Saya cuma lihat aja, batin saya begini, oh orang Kristen kalau doa tuh kayak gitu ya, ngeliatin aja kayak gitu. Terus ada yang bisikan, orang doa kok kamu mental. Ada perasaan malu di dalam hati saya. Terus kemudian saya tutup mata, tapi bukan berarti saya ikuti doa mereka, enggak, sama sekali enggak. Jadi saya cuma menghormati, saya tutup mata. Tapi ketika saya tutup mata itu, saya merasa ada yang numpang ke tangan di atas kepala saya. Kalau kita walaupun merem kan bisa ada orang mendekat dan ada orang begini tuh pasti kerasa. Saya pikir begini, Dokter Lisa apa Dokter Irawan ya, ngapain orang Kristen ini dongake aku? Wong aku tuh nggak minta didongake kok. Terus saya pengen, karena kepo, saya pengen lihat kakinya, dari kaki kan bisa kelihatan Dokter Irawan apa Dokter Lisa gitu. Tapi waktu saya micingkan mata kecil saya begitu lihat, saya lihat jubah putih yang bersilau. Pikiran saya, jin sopo menaiki, karena maaf, di seberang dunia itu tidak asing buat saya. Jadi kadang-kadang kalau saya wiridkan satu surah aja gitu, tidak lama itu saya cepat sekali ngundang. Saya cepat banget. Begitu saya wirid itu tidak lama, mungkin 3 hari, 3 malam lah kalau saya wirid itu sudah ada yang ngitarin. Jadi begitu mudah saya mengundang mereka. Ada yang tinggi besar, hitam itu udah terus datang gitu. Jadi saya pikir apakah itu juga sama? Ini mesti jin lagi gitu. Nah, karena saya kepo tadi, saya pengen lihat wajahnya. Itu waktu itu kejadian sore. Jadi surup-surup lah menjelang maghrib itu. Jadi saya dangak. Begitu saya dangak, tiba-tiba tubuh saya lemas dan terjatuh. Yang saya lihat itu Mas Kris gondrong, Tuhan Yesus. Jadi saya tidak asing wajah Yesus itu, karena dari kecil saya melihat wajah Tuhan Yesus. Gambar-gambar Tuhan Yesus banyak dan memang seperti itulah wajah Tuhan Yesus dengan rambut yang berombak segini itu. Tiba-tiba dengan jubah putih yang bersilau itu, tiba-tiba saya terjatuh dan tidak punya tulang rasanya. Saya seperti seonggok daging yang tidak berdaya. Saya terjatuh tersungkur. Saya terjatuh dari sofa itu tersungkur dan disitulah saya nangis. Saya bilang, oke Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Dan sebenarnya 4 tahun sebelum kejadian tersebut itu saya sebenarnya sudah sering didatangi Tuhan Yesus. Tapi saya itu bandel. Saya pikir, alah kalau orang Jawa bilang ngimpiti kembang eweng turu. Itu hubungannya orang tidur aja, gak usah dipikirin. Jadi itu sering sekali sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah datang dalam tidur saya, tapi saya reject gitu, saya tolak terus gitu. Terakhir itu saya ingat banget, saya sebelum kejadian tadi itu saya itu ada di sebuah gunung. Gunung itu gundul, tidak ada satu rumput pun. Jadi tiba-tiba saya ada di atas gunung itu dan ada gunung lagi yang di sebelah sama, gunungnya sama seperti begitu. Dan tidak ada tanaman, cuman saya berdiri, saya memandang gitu, kosong gitu. Tapi tiba-tiba dari sana tuh ada salib. Salib itu ukuran kurang lebih mungkin sekitar panjangnya ya, panjangnya mungkin sekitar 60 cm. Itu yang nongol dari sana. Dari sana kok tambah lama, tambah gede sampai seukuran
salib untuk orang disalibkan. Terus tiba-tiba wajah Tuhan Yesus tapi separuh. Terus tiba-tiba saya dengar dari lereng gunung tadi, banyak sekali suara orang yang berteriak, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang gitu. Tapi ada tiba-tiba saya udah bersujud dan ada orang yang saya dengar suara, ada yang satu orang yang teriak, di mana Tuhan Yesus, di mana? Nah saya sambil nunjuk, saya bilang, itu Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Di situ saya kaget. Jadi sebenarnya sebelum saya dijamah tadi, sebenarnya sudah sering sekali Tuhan Yesus datang dalam tidur saya, tapi saya selalu menolak dia dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, tadi ketika kita naikkan pujian itu, saya rasakan benar hadirat Tuhan dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa Tuhan izinkan saya 30 tahun di seberang? Supaya saya tidak KTP. Kalau saya dulu cuman KTP, Islam KTP, tentunya sekarang saya tidak bisa menjadi saksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya diizinkan 30 tahun. Dulu saya waktu baru dijamah, saya sering bilang begini, Tuhan, kenapa Tuhan kok izinkan aku begitu lama di seberang sana? Kenapa enggak 5 tahun atau 10 tahun? Ya paling tidak 15 tahun lah. Supaya usia saya tuh masih lebih muda untuk menginjili. Tapi Roh Kudus bilang sama saya, aku izinkan itu terjadi supaya kau bisa menjadi saksiku. Dan saya percaya Tuhan izinkan semuanya itu terjadi supaya saya bisa menjadi saksi Tuhan sekarang. Saya bisa bersaksi kemana-mana bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada dan Tuhan Yesus itu berkuasa dalam hidup kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan Yesus. Puji Tuhan juga dengan adanya COVID ini, saya merasa bahwa ini satu rancangan Tuhan yang luar biasa. Dengan COVID Pak, mungkin di Temanggung tidak terasa, tapi saya kasih tahu Pak, dunia kerasa. Kerasa apa? Bukan kerasa goncangan ekonomi, bukan. Kerasa gelombang pertobatan. Gelombang pertobatan. Di Indonesia sendiri saya lihat, belum tsunami-nya Pak, belum. Ini baru gelombang seperti gini. Pantai kita lihat gelombang yang tidak ada hentinya. Ada terus ombaknya yang bergulung ke pantai. Gelombang tsunami belum Pak. Sampai nanti ada gelombang tsunami-nya. Ini masih gelombang biasa. Tapi pertobatan itu sudah terjadi sekarang. Saya melalui YouTube aja, puji Tuhan sudah 15 sekarang bahkan Pak Elisa. Puji Tuhan, bahkan salah satu nanti hari Kamis itu dari Garut datang dan mau dibaptis di tempatnya Pak Elisa. Jadi puji Tuhan luar biasa karena ada yang di luar negeri yang terima Yesus walaupun lewat telepon aja. Tapi luar biasa karena Tuhan bekerja dengan media sosial saat ini yang saya lihat luar biasa pekerjaan Tuhan dan rancangan Tuhan yang terjadi itu luar biasa. Pertobatan terjadi di mana-mana dan saya juga nggak nyangka kalau Tuhan membawa saya sampai sejauh ini. Saya memang tahun-tahun kemarin sebelum COVID memang menginjili dan banyak orang yang bertobat juga gitu. Tapi saya nggak nyangka di luar dari ekspektasi saya kalau Tuhan membawa saya sampai sejauh ini dengan channel YouTube saya. Banyak orang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan puji Tuhan saya juga nggak nyangka bisa tahu bahwa ternyata di lereng-lereng gunung Merbabu dan Ungaran itu ada anak-anak Tuhan bahkan yang 100%. Nah puji Tuhannya karena dengan ada channel saya di YouTube, ada anak-anak Tuhan yang memberikan informasi sama saya. Bahkan yang pertama memberi informasi di bahwa di lereng gunung Merbabu ada dusun yang mayoritas Kristen itu justru dari Korea. Orang dari Korea yang kontak saya bilang, ibu tolong cariin dong. Jadi nanti kalau saya pulang ke Indonesia, misalnya kalau keluarga saya nolak saya, lingkungan menolak saya karena saya sudah jadi orang Kristen, saya mau tinggal di sana. Puji Tuhan akhirnya saya menemukan dan bukan satu dusun, ternyata di sana ada 6 dusun dan 3 dusun 100% anak-anak Tuhan.
Yang 3 lagi sebenarnya boleh dikata 100% juga, cuma ada 1 atau 2 kakak yang orang luar yang menikah dengan orang sana menjadi muslim dan mereka menetap di sana. Di sini juga ternyata terus ada saya upload di YouTube, ada juga hamba Tuhan yang pernah di Gambang Walu kontak sama saya. Ibu Magdalena bilang, "Bu, dulu saya sama suami juga melayani di sana, coba Ibu ke sana." Puji Tuhan, saya cari yang namanya Gambang Walu, akhirnya ketemu, dan dari Gambang Walu saya dapat informasi di Porot juga ada, dan saya cari, ternyata puji Tuhan saya ketemu dengan Pendeta Elisa. Puji Tuhan banget, dan saya bersyukur banget karena seperti di Gereja Diwa yang di lereng Gunung Merbabu itu kan mereka sedang membangun gereja, dan mereka benar-benar harus swadaya, dan mereka sudah bangun, tapi untuk finishingnya mereka butuh dana banyak lagi untuk mau finishing itu. Puji Tuhan, dengan saya upload video ada tangan-tangan Tuhan, pakai anak-anak Tuhan untuk memberkati mereka, dan ini nanti sebentar saya juga ke sana untuk menyerahkan bantuan pembangunan gereja yang kedua kalinya. Luar biasa sekali dengan ada channel YouTube itu. Tuhan pakai banyak sekali anak-anak Tuhan yang mau membantu gereja-gereja kecil di dusun-dusun yang mayoritas Kristen. Saya harap sih Tuhan masih terus mau memakai saya untuk menjadi alat Tuhan di sisa hidup saya yang sudah tidak muda lagi, tapi paling tidak sisa hidup saya itu menjadi berkat buat banyak orang gitu. Demikian Pak, Bapak-bapak, terima kasih. Saya harap kesaksian saya bisa menjadi satu berkat buat lebih menguatkan iman bapak-bapak. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.